Oke, kita lanjut lagi di video berikutnya. Video yang sebelumnya kita sudah membuat dashboard admin. Hari ini kita akan membuat ininya, sidebar-nya. Jadi contohnya kalau kita ada di demonya, nanti kalian bisa akses demonya juga. Jadi ketika klik menunya ini, hamburgernya nih, pas kita klik dia akan muncul sidebar-nya di samping gitu ya. Side menu-nya gitu, maksudnya sidebar-nya di samping. Nah, kita menggunakan yang namanya di sini ada namanya React Drawer Component. Temporary drawer, temporary navigations drawer can toggle open or close. Navigasi sementara ini dapat membuka atau ditutup. Secara default dia tertutup, artinya dia nggak kelihatan. Nah, jadi secara defaultnya dia emang nggak kelihatan, gitu ya. Terus the drawer opens temporarily above all other content until a section is selected. Jadi ketika drawernya itu dibuka, dia hanya muncul sementara sampai salah satu list itemnya itu diklik. Saya kasih contoh misal. Jadi ketika diklik menunya, dia akan muncul. Nah, tampilan ini sementara, dia nggak permanen. Jadi ketika klik dashboard misalkan, nah dia akan tutup lagi. Nah, itu maksudnya. Nah, di sini contohnya ada contohnya, misalkan di sini ada buttonnya, open drawer, pas kita klik, dia muncul di samping. Gitu ya, dia muncul di samping. Nah, nanti bisa diklik di sini JS. Nantilah di project-project berikutnya mungkin kita pakai TypeScript ya. Kita pakai ini dulu. JavaScript. Ini ada kodenya. Jadi kalau kita lihat di sini, nah ini pakai state-nya, default-nya false, artinya dia tertutup. Kemudian ketika diklik button-nya, nah ketika diklik button-nya dia akan muncul. Nih, button klik open drawer, ketika diklik open drawer, dia akan muncul drawernya gitu. Nah, sekarang kita akan buat itu. Pertama, kita balik lagi ke codingan kita. Mana ini dia? Nah, di sini ya. Ini admin bar-nya. Pertama yang harus kita buat itu foldernya dulu. Terserah namanya apa. Kalau saya di sini namanya sidebar. Oke. Di dalam sidebar nanti akan ada dua. Yang pertama sidebarnya .jsx ini. Kemudian ada namanya menus.jsx. Nanti saya akan jelaskan. Seperti biasa dulu, RFC dulu. Ini sidebar. Oke, kita save dulu. Kemudian nanti menunya belakangan deh. Sidebarnya dulu. Ini kita tutup aja dulu. Ini kita tutup dulu. Nah, yang kita perlukan di admin barnya aja. Nah, di admin bar, nah ini kan menu icon ya. Ini kok jadi photos, ini kita ganti aja jadi administrator. Kita save dulu. Berubah ya, jadi administrator. Oke. Sekarang kita akan memfungsikan tombol menu icon ini, yang ini. Oke, kita akan buat seperti contohnya di sini. Kita akan bikin state-nya dulu, hook-nya dulu. Oke, false. Oke, dia false ya. Kemudian const open sidebar. Open sidebar-nya seperti ini ya. Oke, biar gampang kita kopas aja dah ini. Oke, mana ini dia? Kopas aja seperti ini, kemudian on click-nya kita ikutin aja. Kita on click-nya kita taruh di icon button. Seperti ini.
Kita save dulu. Setelah di save, oh bukan, ini nih true ya, harusnya di sini true. Setelah itu apa? Setelah itu kita masukkan drawernya. Berarti di sini drawer ini. Oke, open, on, close. Nah, ini kita kopas lagi aja. Seperti ini. Kemudian di sini kita masukkan sidebar-nya. Kita save dulu. Nah, kalau kita cek ini ketika kita klik, nah sidebar-nya begini. Muncul ya. Mungkin ini agak kurang lebar, nanti kita atur. Yang penting ini udah bisa. Jadi kita klik di sini. Nah, ini belum bisa ketutup kenapa? Karena belum ada menunya. Jadi kalau kita di luarnya tutup. Nah, seperti ini. Gampang ya. Sekarang kita lanjut bikin menunya. Oke. Sidebar-nya udah. Kita bikin box-nya dulu. Oke, box. Width-nya terserah mau berapa. Saya coba dulu 400. Oh, gini. Kalau di sini boleh lebar. Lebaran juga nggak enak juga kelihatannya. Kalau 200, nah, 250 lah ya. Oke, sip. 250. Terus kita kasih paddingnya dulu satu. Biar ada jaraknya. Nah, seperti ini. Ketika udah di dalam, udah dikasih padding, sekarang kita bikin menunya dulu. Menunya. Oke, sekarang export cons menus. Ini ya. Nah, menunya apa aja? Kita lihat dulu di sini. Ketika kita klik, muncul menunya. Ini kita aktifkan dulu pagination-nya biar gampang. Ya, ada home, dashboard, user. Ini ada icon-iconnya. Oke, kita kasih dulu misalkan di sini label gitu ya. Labelnya apa? Home. Kemudian link. Kemudian icon. Nah, icon ini kita cari lagi di sini. Kita cari satu-satu ya. Home. Saya nggak akan percepat videonya, jadi biar normal aja. Ini ya. Oke, home icon, terus ada dashboard. Kita cari dulu. Kita pindahin dulu sini deh. Habis dashboard ada user. Di sini ada banyak sih usernya. Kita pilih yang seru aja, yang banyak grup. Nah, ini nih, ini aja. Terus kita cari lagi. Misal bag. Ini nih. Aduh, tadi mana? Bag. Ini local mart aja. Kita pakai ini. Oke, terus apa lagi? Order. Oke, kita cari cart. Cartnya yang ini boleh. Kalian boleh pilih ya. Mau terserah lah style bikin ada yang pakai outline doang atau rounded, two tone gitu ya, sharp sama aja. Terserah, saya nyari yang ini aja lah. Ya. Oke, terus report. Ada nggak? Nah, ini aja nih report.
Terus terakhir logout. Sorry. Hey. Oke. Logout. Nah, ini dia. Oke. Jadi nanti kita bikin seperti ini. Ada home-nya, dashboard, user, product, card, report, sama logout. Kayaknya logout nggak usah deh. Logout ini nggak usah. Nanti di luar aja logoutnya. Oke, seperti ini. Kita di sini jadi dashboard. Dashboard kita lihat di sini admin dashboard ya. Ini kita kopas aja. Admin dashboard. Kita ganti dashboard. Kemudian pelanggan bisa terserah ya maunya apa. Saya sih user aja. User atau pelanggan deh. Pelanggan. People. Terus produk ya. Produknya ini. Kemudian pesanan. Shopping cart, kemudian report. Laporan ini ya. Assessment. Oke, kita save dulu. Nah, kita masukkan ke sini. Gini ya, kita masukkan di sini. Kalau kita lihat contohnya, contoh di material UI-nya drawer, nah, di sini ada list, baru kita masukin menunya gitu ya. Ini kita masukkan dulu listnya. Oke, sip. Dari list, terus kita export menunya ini, menu pakai huruf kapital. Oke. Kita export menus. Oke. Import menus from menu ini ada di mana? Di sidebar ya. Kemudian ada menus gini ya. Kita masukkan dulu menus.map. Kemudian kita masukin itemnya. Kemudian setelah begini, dia ada namanya list item. Ini ya, list item. Kita coba di sini, list item, gini. Oke, setelah list item, nanti kita cek dulu. Kita tes dulu ya. Ada key-nya. Oke, di sini kita tambahin parameternya. Ada item sama index. Kalau pakai map berarti kita harus pakai key-nya. Key-nya itu adalah index. Index kita kasih dulu item.label gitu ya. Kita save, kita tes dulu. Ada gak? Ntar dulu, dia butuh mereload. Oke, ada yang salah. Kita cek apa yang errornya. Oke, kayaknya ini salah, kita berhentikan dulu. Oke, save dulu. Kemudian kita jalani lagi. Oke, kemudian kita reload sendiri. Masih nggak bisa juga. Oke, berarti namanya kita ganti aja. Ya, ini jangan menu, kita ganti jadi list menu gitu ya, list menu.
Kita save, ini kita rubah juga namanya jadi list menu. Oke, seperti ini di sidebar. Always kita ganti dulu sidebarnya. Mana tadi nih? Ini list menu, kita rubah list menu. Ini juga kita ganti berarti list menu. Kita save, bisakah? Oke, nggak bisa. Oh, kayaknya ada yang salah. Export, tapi udah ya. Oke, sebentar kita cek lagi. Oke, sepertinya ada error. Nanti saya cari dulu errornya apa, baru nanti kita mulai lagi ya. Ya, ternyata ada yang salah. Yang salahnya itu kenapa exportnya malah di sini gitu ya. Tadi kan awalnya gimana nih? Sorry nih. Tadi kan awalnya itu adalah di sini ya. Di atas export gini. Nah, ini salah. Sorry, salah. Harusnya exportnya di bawah gini ya. Export default list menu gini. Kita save. Nah, kita tutup aja terminalnya. Jadi begini. Kalau kita refresh, sip. Jadi ketika klik menunya, nah muncul seperti ini. Ada home, dashboard, pelanggan, produk, pesanan, sama laporan. Seperti ini ya. Nah, ini karena pakai bahasa Inggris, kita ubah aja pakai bahasa Indonesia. Gitu. Nah, kalau di sini ada ikonnya, kita cek dulu di sini. Kalau kita open drawernya di sini juga sama, dia ada ikonnya. Gitu ya, ada ikonnya. Cara masukin ikonnya di mana? Nah, kalau kita lihat di sini, nah di sini ada list item, ada list button, list icon, tuh, list icon, sama list text. Berarti kita masukin dulu list buttonnya di sidebar. Ada list item, tuh. Oke, kita masukin list button, list item button. Oke, list item button, kita save. Oke, gini. Ada list item button, ada list item icon. List item icon. Nah, list item icon ini diisi dengan item.icon. Dari mana ya? Icon. Iconnya kan dari sini. Nah, iconnya ini. Oke. Terus setelah iconnya itu list item text. Ini diisi sama item.label. Gini. Terus kita save. Kita cek di punya kita muncul dia ada ininya. Ada dashboardnya. Dashboard ada iconnya gitu ya. Nah, seperti ini. Sama ya. Tuh. Sip. Oke. Kalau kita lihat di sini ada list item. Kita cocokin dulu ada list itemnya. Benar. Habis list item button, betul. Oke, di sini ada teksnya, primary text gitu ya. Oke, kita ubah aja di sini primary. Teksnya ini kita buang. Primary item dot label, kita save, sama aja hasilnya. Nah, begini. Oke, terus apa lagi ya yang kita butuhkan? Yang kita butuhkan apa lagi di sini? Kayaknya udah ya. Oke, kita kasih divider dulu. Kita masukin uh, logout.
Oke, kita masukkan di sini divider. Kemudian kita masukin sama seperti ini, list item, kemudian list item button, kemudian di sini ada list item icon. Iconnya tadi itu apa? Logout ini ya. Oke. Logout icon gini. Setelah itu masukin list item text. Teks gini. Kita ketik ke sini. Salah. Log out. Ini. Kita save dulu, kita cek di sini ada atau tidak. Oke, kita buka, ada dividernya ya. Nah, seperti ini. Gitu. Ini kalau dirasa agak kelebaran, dirasa agak lebar ya kita kecilin aja. Kita kasih 200. Nah, seperti ini. Ini udah lumayan oke nih. Nah, sekarang tinggal kita kasih warna. Ya, di sini, sorry. Kita kasih warna color, kita kasih warna blue misal, blue-nya 500 lah ya, blue 500. Nah, seperti ini. Kalau kurang 800 biar agak tebel. Nah, kita kopas aja ke semuanya. Kita save, semua warnanya oke ya. Kita masuk ke sidebar, si ini, klik, wait, blue-nya belum masuk. Blue, oke, kita save, kemuncul, kita klik lagi, blue-nya ada semua deh ya. Nah, ini jadi kalau diklik seperti ini, sip. Ini kita belum, kalau diklik dia harus ke kemana? Nih kalau kita klik di sini ya, misalkan ke user, dia akan ke halaman user begini. Oke, nanti itu kita buatnya belakangan satu-satu. Kita yang home-nya dulu. Kita dashboard pelanggan. Oh, langsung aja langsung. Kita klik di sini. Kita bikin, aduh. List icon ya, list item button di sini. Kita kasih komponen dulu. Komponen link. Nah, link ini diambil dari import link from React Router DOM. Gini ya. Kemudian, oke nih, to-nya itu adalah item.link. Gini. Kita save dulu, bisa apa enggak. Kalau kita klik home, nah dia ke halaman awal, dashboard. Kalau kita klik dashboard, dia akan ke dashboard. Kalau pelanggan, dia akan ke, salah dong. Nah, ini salah nih, ini masih begini semua nih. Oke, kita tambahin di sini. Admin, pelanggan. Oke, kita tambahin admin produk. Admin pesanan. Di sini admin laporan. Kita save. Kita cek lagi di dashboardnya. Kita klik sidebar-nya. Pelanggan, dia akan ke pelanggan. Gitu ya. Dashboard. Tapi ini belum ini ya. Nih, pesanan. Dia akan ke pesanan. Dia belum punya router masing-masing, jadi masih acak-acakan. Gitu. Sip. Sekarang kalau kita lihat di app.jsx-nya, gitu ya. Jadi belum ada komponen, elemen yang menghandle
route ini, gitu. Caranya gimana? Nanti di video berikutnya kita akan buat satu route. Jadi kalau path maksudnya, kalau path-nya belum terdaftar di app ini, dia akan menunjukkan satu page namanya not found page gitu aja ya. Ya. Oke, di video berikutnya kita akan buat satu-satu. Dashboard udah, kita akan masuk ke page pelanggan gitu ya. Oke, sampai jumpa di video berikutnya.